Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 24 Agustus 2020. IHSG hari ini tipis pakai banget ya. Karena IHSG kita lihat di layar saya sebelah kanan sini selalu bisa dilihat IHSG itu ditutup di angka 5.277,04. IHSG naik 0,08%. Ya, kita lihat hari ini rentangnya cukup besar di sini. Ini rentang di kiri adalah harga terendah hari ini, dan yang rentang di kanan ini adalah harga tertinggi yang dicapai hari ini. Jadi teman-teman bisa lihat secara sini kita lihat rentangnya kan ini kecil banget, artinya ini bentuknya emang doji ya. Ini doji banget. Meskipun kita lihat dia hijau, tapi ya tetap aja doji. Pasti ini sempit banget dia punya bentuk real body candle-nya. Sehingga ya saya nggak bisa mengatakan ya hari ini kita katakan hijau, enggak lah ya. Hari ini kita katakan dia IHSG-nya doji. Doji selalu melambangkan keraguan-raguan, kebingungan. Pasar belum menentukan sikap mau di posisi pembeli atau di sisi penjual. Jadi terjadi kekuatan yang sama besar antara penjual dan pembeli, sehingga kita kita lebih baik wait and see untuk mengambil keputusan mau berada di sisi sebelah mana. Dengan melihat posisi IHSG, saya belum berubah, saya punya analisa ya. Saya tetap mengatakan IHSG masih berpeluang cukup besar untuk menuju ke target kotak hijau di sekitar Fibonacci 61,8, di sekitar 5.418. Kalau teman-teman perhatikan, saya punya analisa dari beberapa waktu yang lalu. Yang ini adalah Fibonacci yang baru. Jadi teman-teman silahkan lihat sebelum saya melakukan perubahan Fibonacci itu warnanya masih putih. Sekarang Fibonacci-nya udah warna kuning, jadi udah pernah saya lakukan modifikasi analisa. Tentu saja setelah saya melihat kemungkinan besar target di Fibonacci putih itu akan tercapai, kita langsung bergerak ke Fibonacci yang lebih besar sehingga kita mendapat view yang lebih luas, yang lebih panjang, kira-kira IHSG masih lanjut kemana. Dan dengan Fibonacci yang warna kuning ini kan justru makin menguatkan analisa saya yang saya lakukan di Fibonacci yang warna putih. Jangan tanya saya Fibonacci warna putihnya seperti apa, silahkan melihat ke video-video sebelumnya. Saya selalu melakukan analisa IHSG kok, dan saya selalu menggunakan Fibonacci. Sehingga teman-teman kalau mau lihat perjalanannya sampai saya mengganti Fibonacci seperti ini, bahkan mau lihat kotak-kotaknya itu support dan resistennya bagaimana caranya saya meletakkan, ya silahkan dilihat video-video sebelumnya, jauh-jauh sebelum ini. Mungkin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu kita mulai menganalisa Fibonacci terhadap IHSG. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel ini adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang berminat terhadap analisa teknikal ataupun pengen menjadi trader, langsung saja subscribe. Saya bisa yakinkan bahwa kita akan selalu bergerak dengan teknikal. Karena itu saya sering mewanti-wanti kepada teman-teman supaya pakailah chart. Tidak bisa teman-teman trading tanpa menggunakan analisa apapun, baik itu fundamental ataupun teknikal ataupun analisa apa, tapi setidaknya harus dianalisa sehingga untuk mengambil keputusan teman-teman mempunyai dasar yang cukup kuat. Nah, di channel ini kebetulan saya selalu menggunakan teknikal. Jadi apapun keputusan yang saya keluarkan di channel ini itu berdasarkan teknikal. Nah, teman-teman yang pengen punya charting software, silahkan periksa kita punya deskripsi video. Ada link sehingga teman-teman bisa menggunakan TradingView secara gratis. Tidak harus menggunakan TradingView, teman-teman bisa menggunakan beberapa aplikasi lainnya, baik itu berbayar ataupun yang gratisan. Ya, silahkan, yang penting ada catatan, yang penting teman-teman punya software. Dengan software, dengan chart itu kita bisa lebih mudah melihat pergerakan harga, kita bisa melakukan analisa, dan ya paling enggak kita punya dasar untuk mengambil keputusan, bukan hanya ikut-ikutan kata orang aja. Nanti kalau rugi
teman-teman nggak bisa menyalahkan siapa-siapa loh, karena ya tidak ada alasan bahwa ya saya rugi karena saya ikutin analisa orang lain, ya itu bukan alasan. Tapi kalau teman-teman mengatakan saya rugi karena saya salah melakukan analisa, yes, itu adalah sikap yang bagus. Paling nggak teman-teman tahu bahwa saya melakukan kesalahan waktu menganalisa, sehingga itu bisa diperbaiki. Kalau teman-teman hanya mencari kambing hitam, saya salah gara-gara ikut analisanya sini, nah itu tidak akan pernah bisa dimaafkan. Tidak ada obatnya. Ya, salah satu obatnya untuk kejadian seperti itu ya mundur dari dunia trading. Anda tidak berbakat lah kalau ada kerugian terus menyalahkan pihak lain, gitu kan? Nah, usahakan punya analisa sehingga Anda menang ataupun kalah, Anda yakin bahwa itu adalah sepenuhnya keputusan yang sudah dianalisa, sudah benar-benar diperhitungkan secara teknikal ataupun secara fundamental. Mari kita lihat J-Sky. Oke, J-Sky ini kayaknya udah rata dia punya chartnya. Nah, volumenya juga kecil-kecil, kayaknya ini bakalan lama di bawah ini ya. Yang bakalan lama. Seperti ini sih, ya kalau model-model kayak gini lama lah ini ya, dia datar gini. Kita udah terlalu sering lihat kan saham yang bergerak rata seperti ini, ya mana bisa lagi bergerak cepat. Ya paling nggak harus sabar lah menunggu kalau dia udah bergerak seperti ini. Di sini saya punya support ada di area kotak hijau di angka 72. Wow, mengerikan. Dan resistennya ada di sekitar angka 105. Wow, lumayan jauh. Dengan demikian kita bisa katakan ya ini sebenarnya sahamnya bagus ya, kecuali bahwa transaksi hariannya itu menyedihkan. Ya gimana dong, memang volumenya kecil-kecil banget sih. Iya kan, volume ini kecil-kecil banget. Gimana mau trading gitu? Jangan-jangan gampang belinya tapi pas mau dijual susah gitu. Ada trik tersendiri untuk bertransaksi di saham-saham seperti ini, tapi ya saya kira bukan hal yang baik untuk dipraktekkan gitu. Ada triknya lah, cuman nggak bagus. Nggak bagus untuk dipraktekkan, itu membutuhkan suatu pengamatan yang melekat. Nantinya itu membuang-buang waktu. Saya lebih suka menganjurkan teman-teman untuk trading lebih santai, beli di support kemudian diemin, dia akan naik dengan normal, naik pelan-pelan dan mendapatkan keuntungan secara normal, jualnya juga gampang gitu kan, daripada mesti beli saham-saham yang kayaknya volume transaksinya kecil, saham yang cenderung sepi, waduh kayaknya gimana, mending nggak usah deh. Meskipun ini lumayan loh, dari 76 ya, dari sekitar angka 70 sampai ke angka 100 itu ada sekitar 30 poin, itu artinya hampir 50% keuntungannya. Wow, itu suatu margin yang cukup bagus ya, itu plafonnya cukup bagus, targetnya itu hampir 50%. Wow. Tapi ya sekali lagi saya mesti ingatkan, saham ini sepi, kalau bisa dihindari mending dihindari. Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways, dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan kembali menjadi bearish harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stock Technician. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci, kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern, kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart, dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham, sehingga teman-teman tidak perlu meneliti 600 saham yang ada di bursa kita. Cukup dengan menggunakan screener sederhana,
Yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu, kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan, masing-masing 2 jam, ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh, orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini, teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stock Technician. Sekarang kita akan lihat PNLF. PNLF kayaknya mulai naik ya. Ini sekarang kita bisa katakan di sini adalah support. Mudah ya, ini support, lesin pembalikan arah. Di sini juga ya tertahan sedikit, tapi oke lah. Lalu resistannya itu ada di sekitar sinilah ya. Saya kira ini kayaknya terlalu dekat, mending di sinilah. Inilah ya, ini resisten yang cukup bagus di angka 262. Saya kira itu area resisten untuk PNLF. Kita lihat transaksinya mulai terjadi peningkatan, ada sedikit peningkatan volume transaksi. Saya kira ini menyenangkan. Jadi teman-teman bisa mulai memperhatikan PNLF. Dengan penampakan seperti ini, lihat ada upper shadow yang cukup panjang, beberapa upper shadow. Saya kira trik untuk trading di saham seperti ini adalah pada saat terjadi breakout. Ya, kita tentukan aja di mana. Misalnya kita lihat ini di sini, ini di sini sekitar sini ada upper shadow, ya ambil aja. Misalnya di sini, ini penutupan hari ini, ya penutupan hari ini teman-teman bisa lihat di angka 210. Kalau kemudian PNLF bisa besok tembus di atas 210, artinya closing di atas 210, saya kira itu saat yang bagus untuk ngambil. Saya kira itu adalah kesempatan untuk membeli. Ya kan? Ya ini cara-caranya aja, karena ini upper shadow-nya terlalu panjang, jadi kalau besok dia ada di 210, lebih dari 210, saya kira itu udah lebih bagus. Meskipun nanti kemungkinan jebakannya itu tetap ada ya. Ya, nantinya itu kemungkinan jebakannya bukan berarti hilang, soalnya kan pergerakan PNLF memang seperti itu ya. Saya kira untuk kita katakan turun terlalu jauh sih enggak. Cuman tetap perlu diwaspadai sehingga teman-teman perlu pasang stop loss mungkin di angka 200 gitu ya, sekitar sini di support. Sehingga kalau tiba-tiba PNLF berjalan turun, ya masih selamat gitu. Tapi kalau mau beli, ya saya kira angka yang cukup bagus itu sekitar 214 sampai 220. Saya kira itu udah cukup bagus ya. Kalau besok dilihat ya closingnya ya di atas 210. Saya kira itu posisi yang bagus. Itu saatnya untuk entry. Asalkan tetap dijaga dia punya resiko. Ingat ya, saham ini jalannya pelan loh. Biasanya pelan-pelan banget. Kalau tiba-tiba dia rally, ya alhamdulillah. Mari kita lihat WIM. WIM sekarang bagaimana nih? Lagi jalan turun ya? Ya nggak apa-apa, saya kira ini suatu pergerakan yang normal ya. Teman-teman bisa lihat pada waktu dia naik, kemudian terjadi retracement sedikit. Dia naik, kemudian ada retracement sedikit. Ini kalau dia naik, ada retracement ya saya kira belum menggambarkan apa-apa. Tidak perlu terlalu ditakuti. Ya kan? Wah ini support dan resistannya udah kejauhan ya. Udah terlalu lama nggak dianalisa nih barang. Kayaknya ini udah mulai naik. Ya semoga aja beneran. Kalau dia udah mulai uptrend seperti ini kan selalu saya katakan akan ada sangat banyak kesempatan untuk membeli. Jadi teman-teman gak usah takut ketinggalan asalkan dia udah uptrend. Saya kira kesempatan untuk membeli itu bisa di mana aja. Ya kan tinggal dicari-cari aja selaknya mau belinya di mana ya. Apakah pada saat dia support testing atau pada saat menembus resisten gitu kan.
Kayaknya ini ada gap di atas ini. Oke, saya kira saya lebih suka untuk meletakkan support di area gap sini ya. Kemudian resisten kotak merah saya kira udah cukup bagus di sini, cuman perlu kita agak lebarin dia punya range. Nah, resistennya ada di sekitar 380, support ada di sekitar 268, ya 270 lah. Cukup jauh ini antara support dan resistennya. Sekarang teman-teman bisa melihat kalau dia bergerak turun dan volume mengecil, artinya apa? Artinya trennya memang sedang naik, sehingga teman-teman perlu mewaspadai pada saat WIM udah mulai berbalik arah, itu adalah saatnya teman-teman membeli. Tinggal dilihat aja, begitu dia mulai naik, terus kekuatannya makin mengecil, artinya pada saat dia bergerak naik, terus volume transaksinya makin mengecil, nah itu adalah pertanda untuk waspada, kemungkinan besar tenaganya udah habis dan bersiap untuk reversal, gitu aja. Kalau sekarang kelihatannya masih cukup oke karena volume transaksinya makin mengecil pada saat terjadi retracement. Ya, saya pikir ini cukup bagus untuk diikuti. Kita lanjut dengan UNVR. Jadi sekarang kita punya UNVR kayaknya sih udah selesai support testing ya. Kayaknya loh, udah selesai support testing. Anggap aja ini support testing, kemudian dia udah mulai bergerak naik. Semoga aja ini suatu pertanda bahwa UNVR-nya akan berjalan naik lagi untuk memenuhi target terjadinya inverse head and shoulder. Ini kan inverse head and shoulder ya, kita udah lihat sama-sama. Kemudian targetnya ada di atas. Di atas ini ya, ini yang kotak merah ini adalah target untuk inverse head and shoulder. Jadi teman-teman silahkan direproduksi lagi gambarnya supaya teman-teman bisa ingat selalu targetnya ada di sekitar angka 9.700. Kapan tercapai? Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi ini bisa kita katakan sebagai target yang realistis, target yang masuk akal. Selama dia masih ada di atas support yang kotak ungu ini sekitar 7.850, saya kira target ke kotak merah ini masih cukup oke. Jadi bisa dibeli kapan aja, yes. Cuman kalau dibeli sekarang kemudian dia turun lagi untuk support testing di area kotak ungu mungkin agak-agak galau kali ya karena turunnya lumayan dalam. Tapi kalau teman-teman bisa mendapatkan dia di harga yang bagus, misalnya pada saat support testing di area kotak ungu kemudian melakukan pembelian, saya kira perjalanan ke atas itu jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks karena targetnya kelihatannya masih cukup jauh. Berikutnya saya punya Adi. Adi gimana ini? Adi kayaknya belum ya. Ini belum bisa kita katakan mulai membaik. Bahkan saya cenderung melihat Adi ini kok turun ya. Ya cenderung kelihatan untuk dikatakan turun. Saya hapus garis merahnya itu nggak kelihatan apa-apa. Nah kemudian kita lihat ya volume transaksinya so-so. Saya kira ya masih akan bergerak sekitar situlah. Kalau ditanyain ini bagus enggak atau untuk dibeli, saya akan katakan ya enggak lah, ngapain kita beli saham yang seperti ini, enggak tahu kapan bergeraknya. Mendingan teman-teman kalau lihat saham seperti ini nunggulah sampai dia punya pergerakan sideways selesai sehingga kita bisa dapat keputusan dia sebenarnya menembus resisten untuk bergerak naik atau ya menembus support untuk bergerak turun. Jadi ya kalau dapat saham seperti ini ya nggak perlu buru-buru dibeli, nggak perlu buru-buru dimasukin ke portofoliomu, santai aja. Teman-teman kan udah lihat beberapa contoh yang kita bahas sebelumnya bahwa kalau memang sahamnya udah uptrend, itu entry-nya gampang aja. Mau entry dimanapun, kemungkinan cuannya itu selalu lebih besar. Lain kalau kita memang mau kejar di bottom seperti ini, saat terjadi fase sideways, kita udah mau coba-coba mau belinya di mana itu segi gamblingnya itu lebih besar karena kita belum tahu lebih jelas ini sebenarnya beneran terjadi pattern untuk reversal atau membentuk pattern untuk continuous untuk melanjutkan pergerakan turun. Jadi selalu hati-hati di saham seperti ini. Next saya punya Antam.
Wow, Antam ini kayaknya masih bergerak naik, masih meyakinkan akan bergerak naik. Support di area kotak kuning di sekitar angka 770-an masih kelihatan oke. 750 lah ya area kotak kuning. Saya kira masih cukup oke, masih kelihatan kuat dan sehat. Sementara resisten di kotak merah ini kelihatannya juga masih cukup oke, masih optimistis untuk tercapai ya. Sejauh ini sih masih oke di sekitar angka 900. Volume transaksi kita lihat sejauh ini sih aman, belum ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Karena dari sini kita lihat ya ada terjadi penurunan volume transaksi. Saya kira ini hanya retracement biasa. Nah, teman-teman hanya perlu mewaspadai area kotak kuning. Apabila Antam menembus area kotak kuning, turun di bawah area kotak kuning, di bawah 750-an, itu mungkin lebih baik di cut loss daripada dipertahankan kemudian menjadi beban pikiran. Iya enggak? Berikutnya saya punya bull. Oke, bull sedang jalan turun, mungkin saja sedang mau melakukan support testing di area kotak hijau di sekitar 250. Cuman yang agak mengkhawatirkan bahwa volume transaksinya juga masih terus membesar. Mungkin ini sedang terjadi reversal. Oke, mari kita periksa sama-sama. Misalkan saja ini adalah triple top. Ya, misalkan ini triple top, kita punya neckline ada di sini di sekitar 290-an. Ya, neckline ada di sini. Kemudian ini udah perjalanan turun. So, teman-teman harus melihat pada saat bull sampai di area kotak hijau, kemudian dia terjadi pantulan naik, tetapi tidak sanggup melewati angka 290-an atau nggak sanggup tutup di atas angka 310, saya kira itu bukan pertanda yang bagus. Artinya saya melihat kemungkinannya seperti ini loh, bull turun, kemudian dia naik cuman sampai di area kotak kuning, terus dia udah turun lagi. Itu bukan satu pertanda yang bagus. Mungkin itu adalah konfirmasi untuk terjadinya triple top. Tapi itu mesti kita tunggu dulu, kita benar-benar lihat. Harus terkonfirmasi dulu ya. Kalau sekarang kan emang udah tembus turun di bawah neckline. Nah, lebih bagus kita waspadai. Mungkin saja ini adalah triple top. Nah, konfirmasinya yang lebih pasti kalau ternyata memang dia mantul dari area kotak hijau tapi tidak sanggup menembus area kotak kuning. Kemudian dia udah mulai bergerak turun. Itu udah deh, mending kabur deh, melarikan diri secepatnya. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita pada hari ini. Hari pertama setelah kita dilanda liburan yang cukup panjang, bertubi-tubi liburannya. Saya kira udah 3 bulan libur itu, tambahan libur lagi 1 minggu udah nggak terlalu berasa. Tapi ternyata tetap juga berasa libur seminggu itu tetap aja cengok gitu, nggak tahu mau ngapain ya. Oke, tetap tinggal di rumah. Kalaupun Anda sangat-sangat terpaksa untuk bekerja di luar rumah, silahkan gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.